Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas terkait limit fungsi. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terdapat 3 tujuan pembelajaran di video kali ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep limit sebuah fungsi. Kedua, mahasiswa mampu menentukan limit suatu fungsi berdasarkan konsep limit kiri dan limit kanan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan limit trigonometri dalam penyelesaian masalah. Mari kita mulai dengan mendefinisikan limit. Misalkan kita memiliki suatu fungsi f dalam kurung x, yang mana fungsi ini terdefinisi pada hampir semua nilai x di rentang a, b. Seperti yang ditunjukkan di kanan atas gambar. Namun, fx tidak terdefinisi pada x sama dengan c, di mana c berada di interval a, b tersebut. Jika nilai fungsi mendekati bilangan real ketika x mendekati c, maka limit fx ketika x mendekati c adalah nilainya sebesar L. Nanti kita ilustrasikan. Kalau dalam bahasa matematiknya kita menulisnya seperti ini. Limit di saat x mendekati c dari fungsi fx nilainya adalah sebesar L. Ini penting. Konsep limit berkenaan dengan nilai fungsi ketika x berada di sekitar titik c, bukan tepat pada titik c tersebut. Karena kalau kita lihat dari definisi ini, fx tidak terdefinisi pada x sama dengan c. Jadi, meskipun fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan c, kita dapat menentukan bagaimana nilai fungsi fx ketika x semakin dekat dengan c. Untuk mengilustrasikannya, mari kita tinjau suatu fungsi berikut. F dalam kurung x sama dengan x kuadrat dikurang 9 dibagi dengan x dikurang 3. Fungsi di atas tidak terdefinisi ketika x sama dengan 3. Karena ketika x sama dengan 3, baik pembilang maupun penyebutnya akan bernilai 0. Tetapi pertanyaannya adalah apakah fungsi tersebut mendekati nilai tertentu ketika x mendekati nilai 3. Mari kita coba ya. Kita substitusikan nilai x berbagai macam ya, mulai dari 2,5 sampai 3,5, 2,5, 2,995, 2,998, 2,99. Kemudian kita masukkan nilai x tersebut ke fungsi ini sehingga nilai fungsinya diketahui. Dapat kita lihat bahwasannya dari arah kiri, dari arah 2,5 membesar menuju 2,999 mendekati 3, dan juga dari arah kanan mulai dari nilai x sama dengan 3,5 sampai menuju 3,0001, kita melihat bahwasanya nilai fungsi tersebut mendekati nilai 6. Maka limit fungsi tersebut ketika x mendekati 3 adalah bernilai 6. Kita juga dapat meninjau problem ini dengan menggambarkan fungsinya. Berikut adalah fungsi f dalam kurung x sama dengan x kuadrat dikurang 9 dibagi dengan x kurang 3. Dapat kita lihat persamaannya adalah suatu persamaan garis lurus seperti misalkan x ditambah dengan 3. Namun ada nilai ketidakkontinuan di sana, yaitu ketika nilainya sama dengan 3, fungsi tersebut tidak terdefinisi. Namun dari sini kita lihat dari arah atas maupun dari arah bawah nilai fungsi tersebut ketika x sama dengan 3 mendekati nilai 6. Maka dari perhitungan seperti di slide sebelumnya ataupun penggambaran kurva, kita mendapatkan bahwasanya limit fungsi ketika x mendekati 3 adalah 6. Ditulisnya seperti ini. Untuk lebih mengilustrasikan konsep limit, mari kita tinjau fungsi berikut. Fungsi f itu memiliki nilai yang berbeda bergantung nilai x. Ketika x tidak sama dengan 2, maka nilainya adalah ini. Ketika x sama dengan 2, nilainya adalah 4. Ketika kita gambarkan, fungsi ini berbentuk seperti ini.
ada suatu kurva kontinu di sini berwarna merah, namun ada satu titik ketika titik 2 itu nilainya tidak kontinu, malah nilainya adalah sebesar 4. Nah, perlu kita perhatikan ya sekarang bagaimana limit fungsi tersebut ketika X mendekati 2. Nah, kalau kita kerjakan persoalan ini, dari kurva ini dapat kita lihat bahwasanya ketika X mendekati 2, ya, maka kita bisa melihat nilainya itu lebih kurang sebesar 2,5 atau 5/2. Ya. Jadi, meskipun nilai fungsi tersebut ada di saat X sama dengan 2, yaitu sebesar 4, tapi limit dari fungsi tersebut ketika X mendekati 2 bukanlah 4, namun adalah 5/2. Terkadang kita menemukan kasus ketika fungsi berbeda nilainya ketika kita dekati suatu nilai C baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Jika nilai fungsi tersebut mendekati nilai L ketika X mendekati C atau X kecil dari C pastinya, maka L adalah limitnya. Dalam notasi matematik kita tulis seperti ini. Limit ketika X mendekati C dari arah kiri, minus di sini sebagai superscript dari C menandakan itu arah mendekati X-nya, itu dari kiri. Nah, limit ini terhadap fungsi itu nilainya adalah sebesar L. Misalkan contoh ya, sekarang kita mendekatinya dari arah kanan, artinya X pasti lebih besar dari C. Nah, kita temukan ternyata nilai limitnya juga sebesar L, bilangan yang sama. Nah, kita menyebut bahwasanya limit fungsi tersebut ada pada titik C jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada. Ada, terus kemudian dan bernilai sama di titik C tersebut. Atau dalam notasi matematiknya seperti ini. Untuk mengilustrasikan konsep yang kita perkenalkan sebelumnya, sekarang mari kita contohkan. Misalkan kita diminta untuk menentukan berapa nilai limit di saat X mendekati 2 dari fungsi harga mutlak X kurang 2 dibagi dengan X kurang 2. Ya. Coba dicari. Silahkan memberhentikan secara sementara video ini ketika ingin mencari dulu. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nilai fungsi tersebut ternyata bergantung dari nilai rentang X. Ketika X-nya kecil dari 2, nilainya adalah minus X dikurang 2 dibagi dengan X kurang 2. Ketika nilainya X besar dari 2, nilainya adalah X kurang 2 dibagi dengan X kurang 2, yaitu nilainya adalah sebesar 1. Artinya, kalau kita lihat nilai fungsi ini digambarkan seperti ini. Dari arah kanan, ketika X mendekati 2, nilai fungsinya adalah sebesar 1. Dan ketika arah kiri, kita melihat nilai fungsinya akan selalu sebesar min 1. Limitnya ada dari kiri dan kanan. Dari kanan nilai limitnya adalah 1. Dari kiri limitnya adalah min 1. Ya. Namun, kalau seandainya kita diminta untuk mendapatkan limit ketika X mendekati 2, limitnya tidak ada. Karena meskipun limit kiri dan limit kanan memiliki nilai, tapi nilainya tidak sama. Oke, sekarang mari kita refresh pemahaman kita ketika SMA dulu tentang limit trigonometri. Ikut diberikan beberapa dasar-dasar limit trigonometri. Pertama, limit ketika X mendekati 0 dari fungsi sin X per X nilainya sini adalah sebesar 1. Limit di saat X mendekati 0 dari fungsi cos X sama dengan 1. Limit tan X dibagi dengan X ketika X mendekati 0 bernilai 1. Dan yang terakhir limit 1 dikurang cos X dibagi dengan X ketika X mendekati 0 nilainya sama dengan 0. Nah, ini beberapa dasar-dasar limit trigonometri. Persamaannya sudah kita jumpai sebelumnya ketika SMA. Namun di sini kita perkenalkan kembali dan kita gunakan konsep ini ketika membahas mengenai limit. Misalkan di sini kita mendapatkan fungsi seperti limit ketika X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, konsep ini bisa kita generalkan. Artinya misalkan seperti misalkan ketika X mendekati C
dari fungsi sin fx per fx itu misalkan pembilangnya bernilai 0 dan penyebutnya bernilai 0 ketika x mendekati c. Maka dengan demikian hal ini sama saja dengan fungsi yang di atas ini, sehingga nilainya itu sama dengan 1. Rekan mahasiswa yang budiman, kita telah membahas mengenai konsep limit pada titik x sama dengan c. Yang ini berkenaan dengan nilai fungsi di sekitar titik x sama dengan c, tidak tepat ketika x sama dengan c. Yang kedua, limit sebuah fungsi ada jika limit kiri dan limit kanan fungsi tersebut ada juga, dan kedua nilai limit tersebut sama. Ketiga, limit trigonometri untuk fungsi yang tidak terdefinisi pada nilai variabel tertentu memberikan kita kemudahan dalam perhitungan kita pada tingkatan lanjut. Sekian dan terima kasih.